COVID-19 sangat berasa bagi kami para pelaku bisnis di bidang rias pengantin. Salah satunya banyak job-job kami yang tidak bisa terlaksana ataupun dibatalkan dari pihak pengantin karena mereka tidak diizinkan melaksanakan resepsi ataupun mengadakan acara yang mengundang massa banyak karena pemerintah sudah melarang mengadakan mengumpulkan orang lebih banyak. Terus kita juga ada event yang tidak bisa kami laksanakan ya karena itu salah satunya. Kebetulan event kami itu akan kami adakan di salah satu mall. Nah, karena event itu nantinya ramai, sedangkan COVID ini di era COVID ini kita dilarang mengadakan mengumpulkan orang banyak karena resiko penularan terlalu tinggi. Dampak COVID-19 sangat mengimbas sekali pada semua aspek, terutama di bidang pendidikan. Yang biasanya KBM itu diadakan secara tatap muka, akhirnya karena adanya COVID, KBM-nya diganti dengan daring. Bukan hanya untuk orang tuanya, tapi anaknya juga tidak mau belajar karena alasan tidak banyak teman. Di samping itu juga orang tua banyak yang nggak punya HP Android sehingga susah untuk belajar secara maksimal. Hitung kerugian relatif ya, karena banyak pengantin yang sudah DP. Kalau mereka mengerti DP itu tidak bisa dikembalikan karena kita pun sudah memakai uang tersebut untuk membayar vendor-vendor kita. Biasanya ada beberapa klien yang tidak mengerti aturan bisnis kita dan meminta pengembalian uang DP. Nah, itu membuat kita rugi karena klien juga biasanya ngotot minta pengembalian uang. Kalau dihitung secara persen kayaknya tidak bisa terhitung ya, karena pendidikan itu sifatnya kontinu, berkelanjutan. Jadi biasanya kalau wali murid itu setiap bulan bayar SPP, akhirnya karena sekolahnya seperti ini SPP juga hilang, wali murid tidak membayar SPP, biasanya ada kegiatan-kegiatan di sekolah, akhirnya kegiatan juga tidak ada karena adanya COVID-19 ini. Jadi tidak bisa terhitung berapa persen kerugian yang kami terima. Era pandemi COVID-19 ini kebetulan saya iseng-iseng membuka usaha kecil-kecilan seperti usaha makanan. Kita buat jajanan-jajanan yang disukai anak-anak karena kan anak-anak juga ada di rumah dan kita jualannya secara online untuk menghindari kontak dengan orang lain. Begitu saja. Sambil menunggu instruksi pengumuman dari Dinas Pendidikan, saya alhamdulillah ada untuk mengajar ngaji, baik seminggu sekali atau 2 kali untuk pemasukan biar di rumah tidak begitu jenuh akibat COVID-19 ini. Jadi pemasukan selama COVID ini ya ngajarin anak-anak mengaji dan juga ibu-ibu majlis taklim.